Terhitung hari ini, Bank Indonesia mengubah suku bunga acuannya dari BI Rate menjadi 7-day reverse repo rate. Bunga acuan yang baru ini tetap ditahan di level 5,25%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menilai pemberlakuan BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga kebijakan sejalan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap memelihara momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global. Meski demikian, Bank Indonesia memandang ruang pelonggaran moneter masih terbuka. Selain itu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga deposit facility di level 4,5%. Sementara lending facility diturunkan dari 7% menjadi 6%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18-19 Agustus 2016 memutuskan untuk mempertahankan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate sebesar 5,25% dengan suku bunga deposit facility sebesar 4,5%. Dan lending facility diturunkan sebesar 100 basis point dari 7% menjadi sebesar 6%. Sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 15 April 2016, untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, terhitung mulai hari ini, Bank Indonesia menggunakan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan Bank Indonesia rate. Bank Indonesia mengubah suku bunga acuannya dari BI Rate menjadi 7-day reverse repo rate. Lantas sejauh mana perubahan suku bunga acuan ini bisa mendorong penyaluran kredit dan menggairahkan sektor real? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara. Selamat malam Pak Tirta. Selamat malam Mbak Ani. Ya Pak Tirta, ini baru saja kita dengarkan kutipan press conference dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo Pak, bahwa yang mulai berlaku hari ini adalah BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga acuan baru. Beberapa angka juga dibacakan di mana ditahan di level 5,25%. Ini sudah berlaku sejak Juni ya Pak ya. Yang turun adalah lending. Betul. Iya betul, lending facility dari 7% menjadi 6%. Facility. Pertimbangannya apa Pak Tirta? Iya. Iya, terima kasih. Pertama memang sebagaimana telah kita umumkan sebelumnya ya di bulan April bahwa kita menetapkan saat ini mulai menggunakan Bank Indonesia 7-day repo rate ya, yang saat ini besarnya adalah 5,25%. Lending facility itu begini, Bank Indonesia itu akan menjaga koridor suku bunga simetris atas bawah dan lebih sempit gitu ya. Jadi kalau yang sekarang koridor suku bunganya itu antara yang atas, lending facility itu adalah kalau Bank Indonesia kalau ada bank meminjam uang dari Bank Indonesia, kita lending dan itu suku bunga yang di-charge untuk overnight, itu lending facility. Sedangkan kalau yang di bawah itu deposit facility, itu adalah kalau ada bank mendepositkan uangnya ke Bank Indonesia. Nah, ini koridor ini dipelihara dalam koridor yang lebih sempit dan simetris, atas bawah itu masing-masing 75 basis poin. Kalau yang sebelumnya itu tidak simetris, yang lending facility itu sangat tinggi ya, di 7%, yang deposit facility-nya itu 4,5%. Nah, itu lending facility itu kalau tidak diturunkan, itu kalau ada bank meminjam uang ke Bank Indonesia itu harganya akan sangat tinggi, biayanya tinggi. Nah, ini berguna sekali untuk pendalaman pasar. Karena kalau bank itu meminjamkan uang ke bank lain dalam jangka waktu yang agak lama, misalnya katakan 2 bulan, 3 bulan begitu ya, itu kalau di tengah-tengah dia mismatch,
kemudian butuh likuiditas, kalau datang ke Bank Indonesia, kalau ini tidak diturunkan, itu jadi mahal, 7%. Nah, oleh karena itu kita turunkan 100 basis point dengan dasar Bank Indonesia 7-day reverse repo rate itu, ya koridornya itu 75 di atas. Sehingga kalau bank itu mismatch suatu waktu memerlukan likuiditas ke Bank Indonesia, suku bunganya murah, atau istilah di pasar itu cost of being illiquid, ya. Kalau dia illiquid minjam ke Bank Indonesia sebentar itu murah. Nah, ini akan mengencourage bank untuk menciptakan instrumen-instrumen yang jangka waktunya lebih lama. Jadi tidak hanya meminjamkan antar bank itu sehari, 2 hari, 1 minggu, tapi bisa 1 bulan sampai 3 bulan bahkan lebih. Kalau ada kekurangan atau kebutuhan likuiditas mendesak di tengah-tengah itu, dia bisa datang ke Bank Indonesia dengan syarat punya SBN atau SBI yang diagunkan, yang direpokan itu. Jadi cost of being illiquid menjadi lebih murah gitu. Tercipta ya Pak ya koridor yang sempit dan juga simetris begitu, 75 basis poin di atas dan juga di bawah BI 7-day repo rate. Pertanyaannya berikutnya adalah yang untuk BI 7-day repo rate sendiri Pak kan sudah sejak bulan Juni ada di level 5,25. Sementara sebetulnya ada survei Bloomberg nih Pak yang menyatakan 22 ekonom memprediksi bahwa BI 7-day reverse repo rate ini bisa di kisaran 5,13%. Artinya sebetulnya pasar berharap ini bisa sedikit longgar gitu. Tapi kenapa ditahan untuk hasil RDG hari ini? Ya, ada 2 hal ya, dan kita kalau satuan naik turun bunga itu 25 basis point. Jadi kalau tidak 5,25, kalau turun ya jadi 5% ya. Memang di dalam press release tadi dikatakan bahwa kalau dari sisi indikator ekonomi makro yang terutama itu adalah inflasi, kemudian current account deficit, dan satu lagi nilai tukar yang stabil, itu memang ada ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter. Tetapi kenapa ruang itu tidak dimanfaatkan pada saat ini? Nah, ini pertama, Bank Indonesia ingin fokus pada implementasi suku bunga acuan yang baru ini, karena di beberapa waktu yang lalu dikatakan perubahan dari BI rate menjadi 7-day reverse repo rate ini tidak ada perubahan stance. Pertama itu, jadi kita ingin fokus bahwa ini tidak ada perubahan stance. Yang kedua, tadi dari sisi ekonomi makro yang 3 indikator itu ya, nilai tukar, inflasi, dan current account deficit memang ada room. Nah, yang ketiga, kita ingin mencermati perkembangan ekonomi domestik lebih mendalam ya, lebih cermat perkembangannya, karena kan memang akhir-akhir ini ada dari sisi fiskal ada penyesuaian fiskal, kemudian baru saja diimplementasikan undang-undang pengampunan pajak. Kemudian dari sisi global juga masih ada beberapa ketidakpastian dari kenaikan Fed Fund Rate yang mungkin 1 kali dan di akhir tahun. Ini kita masih akan melihat ruang pelonggaran masih ada, tapi nanti kalau kita kan data dependent ya, kalau memungkinkan ya bisa saja itu diturunkan untuk yang berikutnya gitu. Ya Pak, ini apakah artinya perbankan juga nantinya akan menyesuaikan tingkat suku bunga untuk deposito dan juga suku bunga kredit di range yang kurang lebih sama dengan yang ada dirilis oleh Bank Indonesia, yaitu di kisaran untuk deposit facility-nya 4,5 dan lending facility-nya sekitar 6%? Jadi Bank Indonesia 7-day reverse repo rate ini adalah suku bunga yang transaksional, yang ditransaksikan di pasar sehari-hari. Itu yang besarnya saat ini itu untuk 7 hari atau 7-day itu adalah 5,25%. Nah, berbeda dengan BI rate yang kemarin itu adalah mencerminkan suku bunga 12 bulan atau 1 tahun, itu tidak lazim ditransaksikan di pasar. Sehingga kalau Bank Indonesia mengubah BI rate, itu tidak langsung mengena
suku bunga perbankan atau suku bunga di pasar uang. Nah, dengan 7-day reverse repo rate ini yang 5,25%, Bank Indonesia kalau mengubah suku bunga acuan itu akan langsung berpengaruh di pasar, langsung akan mempengaruhi suku bunga pasar dan pada gilirannya mempengaruhi suku bunga perbankan, baik deposito maupun suku bunga kredit. Ini transmisi kebijakan moneternya akan lebih cepat karena langsung berpengaruh di pasar. Kalau yang sebelumnya itu lambat sekali. Kita sudah menurunkan suku bunga kebijakan selama sampai dengan Agustus ini 4 kali atau sebesar 100 basis point. Baru di bulan Agustus ini bisa suku bunga deposito turun 91 basis point dan suku bunga kredit baru turun sekitar 45-47 basis point. Jadi sangat lambat. Nah, dengan yang ini mudah-mudahan karena Bank Indonesia bisa langsung mempengaruhi pasar uang, langsung mempengaruhi suku bunga perbankan, ini diharapkan transmisi kebijakan moneternya akan lebih cepat dan akan langsung berpengaruh. Nah, secara moral, secara persuasi, itu dengan suku bunga yang lebih rendah, tentunya juga suku bunga deposito bisa turun lebih rendah. Dengan acuan yang suku bunga acuan itu 5,25% dan mudah-mudahan nanti diikuti oleh penurunan suku bunga kredit lebih lanjut gitu. Baik Pak Tirta, saya harus jeda dulu sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Money Report.